Baik, saya akan berbagi. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kita lanjutkan. Tadi sudah sampai kepada karakteristik grounded theory. Ya, saya akan jelaskan. Ini pendapatnya Creswell dalam bukunya. Nanti insya Allah saya akan sharekan juga bukunya. Jadi karakternya itu tadi ada proses approach, ya, pendekatan proses. Kemudian theoretical sampling, ya, jadi ada sampel teori, ya, kemudian constant comparative data analysis, ya, jadi data analisis dengan membandingkan secara konstan, kemudian juga core kategori, ada kategori utama yang akan menjadi pembahasannya, kemudian teori generalization and memo, ya, jadi ada mengeneralkan sebuah teori dan juga nanti ada catatan-catatan. Kita mulai dari yang awal, ya, apa yang dimaksud dengan proses approach, ya, atau pendekatan proses, ya. Apa itu pendekatan proses? Yaitu urutan tindakan-tindakan dan interaksi antar manusia dan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan sebuah topik, gitu ya. Jadi tadi kalau kita ambil Straussian, ya, grupnya Strauss itu madhabnya Strauss, dia ketika akan membuat sebuah penelitian penelitian grounded theory, dia selalu menetapkan topiknya, ya. Topiknya, oke, saya mau melihat tentang fenomena dari ondel-ondel yang sampai ke perkampungan di Bogor, gitu ya. Saya ingin melihat misalnya tentang gaya hidup Korea yang banyak dianut oleh masyarakat Indonesia. Saya ingin tahu tentang misalnya, ya, mungkin fenomena dari artis-artis yang hijrah, gitu ya. Maka dia prosesnya tuh seperti apa sebenarnya. Jadi proses approach, pendekatan proses. Jadi tindakan, interaksi, dan juga peristiwa yang terjadi yang terkait dengan sebuah topik, gitu ya. Saya kasih contoh ini dalam misalnya ada sebuah proses alih bahasa buku bahasa asing, gitu ya. Maka nanti ada wawancara dengan pengamatan, ya. Jadi peneliti itu akan mengidentifikasi dan mengisolasi tindakan-tindakan dan interaksi antar manusia seperti interaksi antar penerbit dan penerjemah saat negosiasi, tindakan yang dilakukan penerjemah selama proses pengalibahasan dan sebagainya. Ya, jadi ini contohnya mungkin kita ganti aja, ya, contohnya yang lebih ekonomi. Misalnya, nah, saya membuat sebuah proses, wah, ini agak di DSN juga, ya, proses lahirnya sebuah fatwa, gitu ya. Jadi fatwa DSN itu kan dia prosesnya itu panjang, gitu ya, dari mulai ada yang bertanya, kemudian nanti di pertanyaan itu akan dibahas oleh pengurus harian di DSN, kemudian nanti ada public hearingnya, kemudian nanti akan baru diputuskan menjadi sebuah proses atau menjadi sebuah fatwa. Nah, ketika kita ingin melihat proses itu, gitu ya. Jadi prosesnya yang dilihat secara detail, ya, walaupun nanti lihatnya adalah tadi melalui pengamatan dan juga interview dengan wawancara, gitu ya. Itu maka itu adalah proses approach. Tapi bukan hanya proses approach, gitu ya. Yang berikutnya adalah theoretical sampling, yaitu instrumen pengumpul data adalah peneliti. Jadi kalau di kuantitatif, ya, instrumen itu adalah, ya, pernyataan pertanyaan di dalam kuesioner. Tapi kalau di kualitatif, ya, peneliti sendiri itu sebagai instrumen pengumpul data, sebagai alat, gitu ya, untuk memperoleh data. Nah, data sendiri, ya, dalam grounded theory ini dia dalam bentuk transkrip wawancara, percakapan, catatan wawancara, dokumen-dokumen publik, kemudian buku harian, ada jurnal responden, dan juga catatan reflektif dari peneliti. Ini juga diambil dari Creswell juga, gitu ya. Jadi data dalam grounded theory dan juga nanti di beberapa kualitatif lainnya, ya, tadi interview, kemudian hasil pengamatan, kemudian catatan-catatan, dan termasuk juga rekaman, baik itu suara ataupun juga video, itu adalah data yang nanti akan kita analisis. Nah, teknik pengumpulan datanya kalau di grounded theory itu tadi observasi dan deep interview,
gitu ya. Jadi dia wawancaranya itu dia mendalam. Jadi bukan hanya wawancara yang sepintas lalu, tidak, tapi dia betul-betul deep ya, mendalam gitu ya. Kemudian di sini juga kenapa wawancara itu, karena dia ingin menangkap sebuah fenomena tentang perilaku yang sedang berlangsung ya. Ini disebut dengan apa? Life story ya, untuk melihat sebuah kausalitas. Ingat tadi ya. Jadi di grounded theory itu dia bukan hanya satu fenomena saja, tapi fenomena itu pasti ya, insya Allah tuh dia terkait dengan yang lainnya, ya, terkait dengan yang lainnya. Misalnya orang yang misalnya orang yang negatif, misalnya orang yang menggunakan narkoba misalnya, dan perilaku dia itu seperti apa, kemudian interaksi dia dengan yang lain itu seperti apa. Nah, kebalikan yang positif, orang yang hijrah misalnya gitu ya, bagaimana sebenarnya perilaku dia gitu ya, kemudian juga apa hubungan perilaku dia itu, sebabnya dulu kenapa sih dia bisa hijrah gitu. Mungkin ada yang bermimpi, mungkin ada yang karena temannya, karena diajak, karena adalah satu peristiwa dan lain sebagainya. Ada teman saya kemarin itu di Bogor bagian barat sana itu, dia sakit gitu ya, apa, sakit, apa tuh, kolesterol gitu ya. Sehingga kemudian dia tuh merasa sakit banget, sehingga kemarin tuh merasa hampa, merasa kayak mau meninggal gitu kan, istrinya nungguin gitu ya, sampai akhirnya dia merubah hidupnya itu langsung, agamis sekali gitu ya. Jadi dia orangnya soleh juga gitu, tapi ketika dia ngerasa mau meninggal, kemudian ada apa, dia sakit gitu ya, asam urat dan sebagainya gitu, diperiksa dokter gitu, kemudian status-statusnya itu positif semuanya tuh, ingat tentang kematian, kemudian hadis, kemudian itu kan sebuah life story gitu ya. Jadi oh, ada penyebabnya. Penyebabnya ini juga mungkin nanti ada unsur lainnya juga. Maka tadi ada interaksionisme simbolik gitu ya. Jadi ada menangkap fenomena tentang perilaku gitu ya. Termasuk mungkin kalau di Jepang itu banyak bunuh diri gitu ya, banyak yang melakukan bunuh diri itu ya, zaman dulu itu adalah harakiri misalnya. Kenapa terjadi seperti itu ya? Kenapa terjadi seperti itu? Nah, itu adalah salah satu dari apa, grounded theory. Oke, kita lanjut dulu. Waktunya agak terbatas nih ya, 10 menit. Kemudian tidak ada sampling dari populasi ya. Tadi sampling, kemudian itu tidak ada. Yang ada adalah sampel teoritik, yaitu memilih data atau konsep yang terbukti berhubungan dengan apa, mendukung secara teoritik teori yang sedang disusun. Jadi ada sebuah mungkin teori lama yang kemudian kita ingin melihat ini masih berlaku tidak sih gitu. Jadi bukan membuktikan, ingat ya, beda ya. Kalau di kuantitatif pengaruh, kemudian juga nanti ada hubungan, ada korelasi, ada regresi, itu membuktikan ya. Kalau kualitatif dia itu bukan membuktikan tetapi mencari sebuah teori baru ya, mungkin dari teori yang lama gitu ya, teori yang udah lama, oh ini udah kelewatan nih. Misalnya tadi teori tentang apa nih, teori tentang Muslim di Indonesia misalnya gitu kan. Nah itu kayak gimana sih teori Muslim di Indonesia? Clifford Geertz misalnya mengatakan ada santri, ada priai, ada abangan. Oh, sekarang kayaknya udah berubah gitu kan ya, udah berubah sehingga bisa untuk mencari teori yang lebih baru lagi. Misalnya tentang Muslim di Indonesia itu seperti apa sih? Sama nggak sih dengan yang di Malaysia, di Timur Tengah, di mungkin di Asia Tengah gitu ya, atau mungkin di Eropa gitu. Pasti akan berbeda, punya karakter sendiri sendiri. Kemudian constant comparative data analysis ini terkait dengan, jadi peneliti tadi instrumen itu dia terlibat dalam proses pengumpulan data, pengelompokan ya, pengelompokan dalam kategori. Jadi kategori itu sebenarnya istilah-istilah ya, topik-topik yang menjadi hal utama gitu ya. Ada pengumpulan data tambahkan, pembandingan informasi, sampai nanti memunculkan kategori-kategori baru. Tadi makanya misalnya ada movie, ada apa, MUNO gitu ya, dan lain sebagainya. Kalau di Muhammadiyah gitu. Tempat lain juga banyak juga. Masa ada istilah Islam modernis, Islam modern, Islam moderat gitu ya, ada Islam tradisional. Itu juga karena dari teori, dari konsep, oh ada ya di Indonesia ternyata seperti ini. Padahal belum tentu kita bisa lihat di faktanya ya. Kemudian perbandingan konstan ini merupakan prosedur analisis data induktif yang digunakan untuk memunculkan dan juga mengkorelasikan kategori-kategori yang ada gitu ya. Ini constant comparative data analysis ya. Kemudian berikutnya ya, nah sekali ini ya, berikutnya adalah core kategori ya. Jadi ini kategori utama
Ya, kategori pokok, kategori inti. Apa sih yang mau kita teliti sebenarnya? Nah, it must be central, ya. That is, all other major categories can relate to it. Jadi nanti ketika kita melihat sebuah fenomena, kita akan menemukan kategori utama yang akan kita teliti. Gitu ya, kita akan teliti misalnya kalau apa pernikahan dini misalnya gitu ya. Kenapa kemudian muncul pernikahan dini itu gitu ya? Ya, kita kalau di kualitatif itu tidak bisa menjudge gitu, mau benar atau salah gitu. Tapi kita lihat dulu kenapa terjadi pernikahan dini gitu. Oh, ternyata mungkin sebabnya karena kebutuhan, karena mungkin tidak ada kegiatan, tidak sekolah, kemudian karena ya hal-hal yang lainnya juga gitu ya. Nah, itu tema sentralnya adalah itu. Jadi kita tentukan dulu tema sentralnya dan itu nanti akan muncul it must appear frequently in the data. That means that within all or almost all cases there are indicators pointing to the concept. Jadi kategori utamanya kita tentukan dulu, kemudian nanti kita akan melihat oh ada kategori-kategori yang memiliki relasi hubungan dengan main kategori itu ya. Dia bisa dalam sebuah konsep nanti, bisa sebuah istilah gitu ya yang akan menjadi objek atau fokus utama dalam penelitian ya. Teori generation atau penurunan teori, nah ini ujung dari grounded theory. Ya, teori itu adalah penjelasan atau pemahaman yang abstrak tentang suatu proses mengenai sebuah topik substantif yang didasarkan pada data. Ya, jadi dia teorinya itu disusun oleh peneliti karena untuk apa? Ketika mengidentifikasi kategori inti. Ya tadi, oh ternyata muslim seperti ini, anak muda seperti ini, orang tua seperti ini gitu ya. Misalnya nih, oh ini generasinya bukannya generasi sebelumnya Pak Lukman nih misalnya. Dulu ada istilah itu tua-tua keladi gitu kan ya. Nah, tua-tua keladi itu ada sebuah fenomena gitu ya, sebuah fenomena gitu ya. Nah, kenapa muncul istilah itu? Karena oh di masyarakat tuh ada ya orang yang sudah tua tapi nggak tobat-tobat gitu ya, bahkan menjadi-jadi gitu istilahnya tuh. Oh, saya di dunia ini akan banyak sekali gitu ya. Nah, itu adalah sebuah oh teorinya ada memunculkan satu konsep, satu istilah gitu ya, satu istilah ya. Banyak sekali seperti itu ya. Termasuk nanti ini memang sangat teoritis dan menurut saya justru ini sangat menantang ya, challenging karena menghasilkan konsep, menghasilkan sebuah istilah, menghasilkan sebuah teori ya, menghasilkan sebuah teori. Misalnya nih, kalau Islam wasatiyah misalnya yang diinikan oleh Kementerian Agama atau mungkin juga moderasi beragama gitu ya. Kalau dia nggak kuat dari sisi lapangannya, yaitu dia tidak akan bisa mengakar di masyarakat ya. Tapi kalau memang sudah kuat gitu ya, maka dari riset dan sebagainya dia akan menemukan dia akan sangat kuat. Moderasi bagaimanapun dipaksakan ya, kalau umpamanya di grassroots-nya itu tidak kuat, dia akan tidak bisa berkembang gitu ya. Nah, kemudian dari sifat teori ini dia adalah middle range, artinya di level pertengahan yang ditarik dari beberapa individual atau sumber data yang memberi penjelasan yang akurat hanya pada sebuah topik yang dia memang inti atau substantif. Nah, memo itu adalah catatan yang dibuat oleh peneliti untuk mengelaborasi ide yang berhubungan dengan data dan kategori yang dikodekan gitu ya. Jadi memo lah tahu ya, memo catatan gitu ya untuk menyampaikan kepada orang. Nanti itu akan menjadi sebuah tool dalam grounded theory. Ya, jadi ini juga prinsipnya dalam grounded theory itu ada perumusan masalah, kemudian tadi deteksi fenomena, kemudian penurunan teori, pengembangan teori, penilaian teori, sampai teori yang direkonstruksi. Nah, ya ini adalah kerja atau cara kerja ya dari grounded theory. Perumusan masalahnya nanti kita akan bicarakan di sesi yang ketiga gitu ya. Perumusan masalah, kemudian deteksi fenomena, penurunan teori, pengembangan teori, penilaian teori, sampai kepada grounded teori yang direkonstruksikan. Ya, kemudian nanti kita bicara tentang tadi classic grounded theory dengan Straussian theory ya. Kemudian ciri-ciri grounded theory juga, langkah-langkah grounded theory. Nah, kita akan bahas setelah ini ya. Setelah di sesi yang ketiga. Mudah-mudahan tidak bosan untuk terus kita belajar.